Tempe goreng or tempe mendoan? Tempe mendoan. Tempe mendoan or tempe orek? Tempe orek lah. Tempe orek or sate ayam? Tempe orek. Tempe orek or nasi goreng? Tempe orek. Tempe orek or sate kambing? Ayo. Bersama lah. Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Jus satu lah dong. Tempe Eh. orek or sate kambing? Lama banget. Ayo. Ya oke lah, sate kambing. Sate kambing or bihun goreng? Sate kambing. Sate kambing or nasi uduk? Nasi uduk. Nasi uduk or rendang? Rendang lah dong. So you're Dari mama kamu. Oh. Bapak bule ini beneran jatuh cinta sama makanan khas Indonesia yang satu ini, guys. Tempe goreng berhasil bikin dia ketagihan sampai nggak mau berbagi sama istrinya sendiri loh. Saking enaknya. Buat yang belum tahu, tempe itu makanan tradisional dari kedelai yang difermentasi. Rasanya khas banget dan kaya protein juga. Kalau kalian sendiri gimana? Tim pencinta tempe atau justru nggak doyan? Om bule yang satu ini punya cara unik banget menikmati sate, guys. Bukan pakai nasi atau lontong, tapi malah disandingin sama roti tawar yang lembut. Aneh? Justru bikin penasaran. Begitu dicocol ke sambal kacang favoritnya, langsung goyang-goyang kepala saking nikmatnya. Katanya sih, rasanya bikin nagih banget. Unik juga ya, bisa jadi inspirasi menu baru nih. Siapa tahu jadi peluang bisnis kuliner. Kira-kira kalian berani coba makan sate pakai roti juga nggak? Bang Bule kali ini penasaran sama yang katanya manisan tradisional Indonesia, guys. Coba manisan tradisional Indonesia. Tapi, tunggu dulu, itu bukan manisan, Bang. Itu jajanan pasar alias kue tradisional. Yang pertama dicoba, dadar gulung. Pas digigit, dia bilang isinya karamel. Enak sekali. Ini ada kayak karamel atau? Duh, bukan, Bang. Itu gula merah yang diparut bareng kelapa, bukan karamel. Tapi katanya rasanya enak banget. Lanjut ke klepon, dan lagi-lagi dia kira itu karamel di dalamnya. Karamel lagi atau? Waduh, Bang. Itu tetap gula merah loh. Tapi ya sudahlah, yang penting Bang Bule suka. Menurut dia, rasanya very delicious. Kalau kalian sendiri suka jajanan tradisional Indonesia juga nggak nih? Bule satu ini sampai heran sendiri, senyum-senyum nggak percaya, guys. Soalnya dia nemu jasa mancing di dalam motor. Iya beneran. Lokasinya ada di Yogyakarta dan ikan-ikannya tuh berenang di bagasi motor yang udah dimodif jadi kolam mini. Yang seru, hasil pancingannya bisa langsung dibawa pulang atau dimasakin di tempat juga bisa. Unik banget ya, jangankan bule, Mimin aja geleng-geleng kepala pas liatnya. Kalau udah lihat gaya makan Mbak Bule ini, kalian pasti setuju deh. Dia udah resmi mie lokal. Coba lihat, makannya sambil angkat satu kaki, khas banget ya. Terus lanjut makan mie pedas, gorengan, dan cabai rawit nggak tanggung-tanggung. Langsung dilahap sampai 7 biji, guys. Waduh, semoga perut mbaknya kuat ya. Jangan sampai besok paginya nyesel di kamar mandi. Tapi dari cara makannya sih, udah sah jadi warga lokal. Gimana menurut kalian? Udah lulus jadi orang Indonesia belum? Abang Bule ini nyobain rendang yang katanya terbuat dari daging Wagyu, guys. Buat yang belum tahu, Wagyu itu daging sapi premium asal Jepang yang harganya nggak main-main mahalnya. Tapi, warganet langsung rame di kolom komentar. Katanya, itu bukan rendang beneran, tapi masih kalio alias rendang setengah jadi. Soalnya santannya belum kering sepenuhnya dan masaknya belum selama rendang biasanya. Lalu gimana reaksi si Abang Bule pas suapan pertama? Yuk, lihat sendiri, guys. Wow, get some rice going here. Everything's better with rice, yeah. Begitu nyobain camilan satu ini, Mas Bule sampai nahan diri biar nggak ngejilatin wadahnya, guys. Saking enaknya, dia cuma bisa senyum-senyum sambil nahan malu, soalnya lagi ramai orang. Padahal sebelumnya Mbak Bule sempat ragu. Katanya tampilannya tuh kayak hasil eksperimen iseng dari bahan-bahan sisa di kulkas. Tapi pas dicoba, kok rasanya nyatu dan enak banget. Kadang emang ya, yang kelihatannya aneh justru yang paling bikin nagih. Abang dan Mbak Bule ini nekat nyobain ayam pedas Ricis level 3, guys. Awalnya mereka bilang, rasa ayamnya enak banget. Tapi begitu pedasnya mulai naik ke lidah, langsung kelihatan panik. Karena nggak biasa makan makanan super pedas, mereka sampai ngos-ngosan sendiri tapi tetap semangat nyuap demi nyuap. Salut sih, masih berusaha ngabisin meski bibir udah mulai gemetar. Abang Bule sampai bilang, level 3 aja udah kayak neraka kecil. Gimana level 5 coba?
Penasaran kayak gimana ekspresi mereka pas makan? Yuk tonton sampai habis. Awalnya Mbak Bule ngira ini cuma nasi goreng gerobakan biasa. Tapi ceritanya jadi beda, guys. Waktu lapar melanda di malam hari, dia iseng jalan-jalan deket penginapan. Malah nemu abang-abang jualan nasi goreng di pinggir jalan. Lihat proses masaknya. Ada telur, sambal, kecap, nasi, bikin dia makin gak sabar nunggu. Akhirnya dibungkus buat dimakan di penginapan. Dan pas suapan pertama, ekspresinya langsung berubah. Gimana ya reaksi mbaknya? Yuk, tonton sampai habis! Abang Korea ini nekat banget, guys. Dia penasaran sama mie gacoan yang katanya mie pedas paling terkenal di Indonesia dari level 0 sampai 8. Awalnya dia coba level 0 dulu, ekspresinya masih santai, belum ada rasa panik. Tapi pas naik ke level 1, wajahnya mulai berubah. Pedasnya udah mulai terasa, tapi masih sempat kasih jempol. Bukannya lanjut ke level 2, malah loncat langsung ke level 3. Auto nangis kayaknya nih. Belum sempat napas, udah lompat lagi ke level 5. Waduh, cari gara-gara nih kayaknya. Lihat tuh, bangnya udah mulai goyah, matanya berkaca-kaca, keringat ngucur deras. Tapi bukannya berhenti, dia malah langsung gas ke level 8. Gila sih, ini udah bukan nyobain lagi, tapi kayak uji nyali. Hati-hati bang, nanti bolak-balik kamar mandi loh. Siapa sangka kuliner Indonesia berhasil mencuri hati sang sultan dari Dubai. Mulainya dari nasi uduk yang harum menggoda, disajikan bareng sambal khas, orek tempe, dan ayam goreng renyah nan gurih. Oh my God. Lanjut ke mie goreng manis pedas yang bikin lidah bergoyang. Nggak ketinggalan, sate empuk yang lumer di mulut berkat bumbu kacangnya, plus ayam penyet dengan sambal merah menyala yang siap nendang rasa. Gak heran sih, setiap kali nyicipin, sang sultan selalu ketagihan. Beberapa bule ini lagi asyik banget menikmati hidangan tradisional khas Bogor, termasuk jengkol loh. Mereka duduk lesehan sambil menyantap makanan dengan santai, terlihat benar-benar menikmati setiap suapannya. Bahkan ada yang habis makan langsung rebahan, saking kenyangnya, terus ngobrol santai bareng yang lain. Momen sederhana kayak gini justru yang bikin pengalaman mereka di Indonesia jadi lebih berkesan dan gak terlupakan. Dua mbak Jepang ini penasaran banget sama camilan legendaris, pisang goreng coklat keju. Kalau bule dari barat biasanya suka bingung, loh coklat dicampur keju? Tapi beda cerita sama mereka. Justru menurut mbak Jepang, ini kombinasi yang sempurna. Manisnya coklat, gurihnya keju, ditambah pisang goreng yang lembut dan lumer di mulut. Wah, lengkap sudah nikmatnya. Reaksi mereka? Nggak ragu bilang ini enak banget. Tonton sampai habis guys, biar tahu ekspresi mereka pas suapan pertama. Biasanya kalau lihat donat dijual di pinggir jalan, bukan di mall, ekspektasi orang bule itu nggak tinggi-tinggi amat guys. Termasuk Mas Bro satu ini. Awalnya dia pikir, paling cuma camilan biasa. Apalagi harganya cuma Rp10.000, dapat 3 biji. Udah bisa pilih topping sesuka hati pula. Tapi semua berubah waktu gigitan pertama mendarat di mulut. Donat sederhana tabur gula halus itu ternyata super lembut dan rasanya bikin bengong. Best donuts in Indonesia. Period. Mas Bro sampai bilang, ini salah satu donat terenak yang pernah dia coba. Herannya, kok bisa seenak ini tapi dijual dengan harga semurah itu? Nah, for real. Beginilah kalau Mbak Bule udah kelar adaptasi di Indonesia, udah nggak jaim lagi guys. Duduk santai lesehan, tanpa meja, langsung pegang piring sendiri. Makannya nasi bareng martabak yang dicocol sambal. Nggak ada gengsi, cuma ada kenikmatan sejati. Makannya lahap banget, sampai kita yang nonton aja ikut lapar, lihat gayanya. Fix, udah resmi jadi warga lokal nih. Di tengah ketegangan antara Kamboja dan Thailand, ada satu penyelamat yang nggak terduga. Indomie. Situasi politik boleh panas, tapi urusan perut tetap nomor 1. Saking pentingnya, Indomie sampai dijadikan logistik darurat. Bukti kalau mie instan sejuta umat ini memang nggak kenal batas negara. Negara bisa bersih tegang, tapi lapar tetap harus dilawan. Si Mas Bule ini dikasih sajian yang nggak biasa menurut dia, telur puyuh dan ati ayam balado. Tapi alih-alih langsung semangat, ekspresinya malah berubah jadi bingung plus sedikit ngeri.
Katanya, telurnya kecil banget. Ini beneran telur? Jangan-jangan dari dalam ayam langsung? Belum lagi pas tahu ada jeroan ayam di menunya, dia makin ragu. Akhirnya dia coba mulai dari telur puyuh dulu. Baru 1 gigitan aja, bulu kuduknya langsung berdiri. Lanjut ke ati ayam. Reaksinya lebih heboh lagi, sampai badan ikut geli semua. Padahal loh, kalau dimakan bareng nasi hangat, itu lauk juara banget. Bisa-bisa malah nambah terus tuh Mas Bule. Ini dia detik-detik pertama kali Bule nyicipin sambal khas Indonesia. Penasaran kan gimana ekspresinya? Buat mereka, makanan Indonesia itu udah terkenal banget. Kaya rasa, penuh rempah, dan pastinya pedas. Tapi beda cerita di negara asal mereka. Di sana, makanan pedas tuh langka banget. Bahkan saus sambal biasa aja udah dianggap ekstrim. Jadi, pas sambal asli Indonesia mendarat di lidah, reaksinya bikin penasaran. Dikit aja boleh gak? Bisa makan pedas. Jangan. How is it? Jangan. Trimpe Orek Part 2. Apa? Ayo Bule tempe, ini udah dibikinin nih. Orek tempe. Oh, ayam dulu. Ayolah, Iya, aku makan. It's very good, babe. Oh, It's very good. thank you. This is fantastic. Enak, babe. Enak. Enak banget.